Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal MotoGP ya. Duh, anginnya banter, terdengar apa enggak ya? Penulis ya sudah lama nggak mengikuti MotoGP. Ya F1 juga ya. Kenapa kok penulis nggak mengikuti F1, nggak mengikuti MotoGP? Alasan awal sih ya, karena penulis nggak melakukan sendiri, tapi cuma lihat orang lain. Kalau lihat orang lain kita ya nggak tahu seberapa sulitnya, seberapa beratnya perjuangan dalam mengendalikan kendaraan. Kita juga nggak bisa tahu, oh apa sih hebatnya seorang pembalap itu, baik yang mengendarai mobil atau mengendarai motor gitu ya. Kalau kendaraannya sih harus diakui hebat lah. Kan ada adu antara motor harian dengan motor MotoGP, adu mobil harian dengan mobil F1 ya, yang videonya Mercy itu mobil F1 diadu sama Mercy, sempat minum teh sama baca koran. Itu masih kesusul setelah ditinggal setengah lap gitu ya. Wah kayak mobil F1 ya. Kalau yang motor MotoGP penulis nggak pernah lihat antara adu motor misalnya CBR 150R dengan MotoGP ya, penulis nggak pernah lihat. Tapi ya mestinya ya kayak gitu juga. Penulis nggak lihat F1, tapi ya ada yang terasa nggak sih di F1, seperti misalnya balapan itu nggak adu satu sama lain gitu, tapi lebih ke time attack mungkin ya. Soalnya anak punya game F1, terus katanya F1 itu sekarang lebih ke manajemen waktu, manajemen ban, manajemen ya pokoknya strategi lah, bukan skill adu antar pembalap ya. Jadi kita nggak bisa lihat ada misalnya seperti masa lalu pembalap yang mengikuti di belakang terus di jalan kencan nyalip, tapi dibelokkan disalip. Tapi katanya juga sekarang itu mustahil untuk melakukan itu karena downforce ya, yang menyebabkan kendaraan itu jadi sulit saling menyalip. Kalau yang di kalau yang di F1 mungkin karena downforce ini sangat mempengaruhi grip kendaraan yang di belakangnya. Nah, kalau di MotoGP ketidaksukaan menulis itu terutama karena MotoGP itu terlalu banyak politik. Jadi kemenangan tim itu bukan dari kehebatan timnya, kemenangan suatu merek bukan dari kehebatan mereknya, tapi ke politiknya ya. Jadi pembalap hebat di MotoGP nggak menjamin hasilnya hebat. Dia dari politik dulu. Apalagi ketika di MotoGP itu teknologinya disunat ya. Teknologinya dipaksa untuk menerapkan yang enggak canggih, padahal itu istilahnya kendaraan prototipe, tapi teknologinya teknologi yang dibatasi.
teknologi-teknologi modern yang seharusnya diterapkan di MotoGP tapi dicabut itu adalah contohnya camless valve, teknologi hidrolis yang mestinya bisa dipakai untuk menentukan bukaan dan tutupan valve secara digital ya, buka nutup langsung bisa jerak gitu ya. Enaknya bisa diatur ECU, nggak diterapkan tapi cuma sebagai untuk pernya tok, untuk gerakan baliknya tok. Jadi kayaknya itu keputusannya adalah keputusan politis, karena dengan begitu maka teknologi desmodrone atau apalah itu ya, teknologi pergerakan valve-nya Ducati bisa jadi unggul. Yang lain-lain cuma bondo per, yang Ducati bisa sak balik bisa ada tuase ya. Jadi keputusan politik demi untuk mengunggulkan pabrikan Ducati, terlalu favorit ke Ducati. Itu yang bikin benci nonton MotoGP itu masih satu. Terus kemudian juga dari sisi ECU pakai yang model kuno juga. Jadi katanya teknologi alfa gitu ya, yang kalau untuk mengatur torsi motor itu sulit, terlalu kasaran gitu ya, nggak bisa halus. Jadi mengendalikan tenaga itu antara kurang atau kelebihan, gak iso pas. Level Magneti Marelli itu sudah seperti teknologi tahun 90-an atau berapa lah gitu ya, tahun 2000-an mungkin, yang nggak bisa dibandingkan dengan teknologi sekarang. Di teknologi sekarang kayak contoh Kawasaki, walau nggak pakai seamless ya, shift up shift down-nya mulus, padahal nggak pakai seamless. Dipakai RPM rendah enak, pakai RPM tinggi enak, seperti itu. Terus traction controlnya juga yang untuk Kawasaki juga luar biasa, sudah pakai teknologi prediksi juga, sudah ada semi AI nya juga di teknologi torsinya. Di MotoGP, wah, sampai sekarang pabrikan selain Ducati itu isinya mengeluh semua kalau soal tenaga. Mau yang Honda, KTM, Yamaha, yang Suzuki sudah berhenti itu juga, apa maneh, Aprilia mengeluh semua. Bahkan kayak pembalap Aprilia itu sopo yang tahun kemarin itu, Aleix Espargaro, bulah sopo itu, dia itu berkendara tanpa traction control. Tanpa traction control itu apa? Ya berarti manual kayak dulu lagi, untuk mengendalikan tenaga dari sensitivitas tangan sama kemampuan ngerem pakai jempol jari kiri, bukan pakai kaki ya. Kalau ngerem belakangnya di MotoGP itu sekarang pakai jempol tangan kiri, seperti itu. Motor modern tapi traction controlnya amit-amit, ya itulah MotoGP. Motor disebut teknologi prototipe tapi teknologinya pakai lama, dan ini favorit juga ke Ducati.
Karena apa? Karena ya cuma Ducati saja yang punya tenaga ahli yang betul-betul menguasai ECU Magneti Marelli. Bahkan ya dulu awal-awal sebelum implementasi ada bocoran dokumen Magneti Marelli yang ditujukan khusus untuk Ducati. Tim-tim lain nggak dapat. Dan kemudian juga selama balapan juga cuma Ducati yang bisa mendapatkan teknisi dalam tanda kutip ex pegawainya Magneti Marelli. Weses ini yang terlalu terlalu menghambat lah kemajuan teknologi motor. Masa ya motor MotoGP tapi kemampuan traction controlnya parah. Mungkin disebut canggih, oh kemampuannya bisa dirubah setiap lapnya. Tapi yang namanya pembalap apa ya siap gitu ya, siap mengendarai motor yang perilakunya berubah di setiap tikungan. Tikungan pertama perilaku motor kayak gini, tikungan kedua perilaku motor kayak gini. Itu bukan untuk manusia ya. Handling motor itu kan harusnya konsisten. Tapi dengan teknologi dalam tanda kutip punya Magneti Marelli MotoGP ini nggak konsisten handlingnya motor. Sudah nggak konsisten dari sisi akselerasinya parah karena traction controlnya kacau. Bahkan engine brake pun juga kacau. Terutama dari tim Honda ya. Tim Honda ini adalah tim yang istilahnya berani mati. Berani mati karena setelan yang nggak reliable, nggak konsisten. Dan buktinya adalah pembalap-pembalap Honda itu pensiun karena cedera. Dan itu semua ya semenjak Honda mulai pakai ECU Magneti Marelli. Jadi ya Honda jadi merek yang nggak konsisten di MotoGP. Ya sering ya kecelakaan-kecelakaan yang dialami pembalap Honda itu terjadi karena tidak konsisten ini. Engine brake yang tidak konsisten, akselerasi yang tidak konsisten, kadang juga lepas kendali. Jadi motor bisa high side ya, jatuh high side karena akselerasinya terlalu berlebihan, munting. Ini MotoGP, motor tercanggih. Tenaga itu diatur ECU, kok iso berlebihan? Kita nggak lihat ya jatuh macam begini di WSBK. Kenapa? Karena WSBK teknologi dari pabrikan tidak dihambat, dipersilahkan, dikembangkan dan disempurnakan, yang akhirnya kemampuan motor ya meningkat sangat hebat ya. Beda dari di MotoGP yang demi untuk mengunggulkan Ducati dihambat perkembangan teknologinya. Jadi bukan sesuatu yang bisa dibanggakan kalau ada motor di jalanan yang ngomong teknologi MotoGP, karena teknologi yang mana yang dipakai? Karena teknologi ini teknologi kuno. Pembalap sampai sering celaka gara-gara ECU-nya yang kurang beres, itu wis sesuatu yang nggak bagus lah.
mempertahankan teknologi yang bikin motor itu jadi gampang jatuh, itu wis mengerikan lah. Kalau perhatian ya ke komentar-komentar para pembalap di MotoGP, banyak kita temukan masalah yang terjadi seputar ketidakkonsistenan kemampuan motor. Yang namanya teknisi ECU itu betul-betul dicari di MotoGP. Dan ya nggak aneh lah bila kemudian sistem pengereman tercanggih ABS itu dikembangkannya di WSB, bukan di MotoGP. Terus lagi soal aero. Nah, entah mengapa ya, pengembangan teknologi aero itu kok dibuat gila-gilaan di MotoGP. Karena ya itu artinya kan motor jadi khas untuk sirkuit saja ya. Dan seringkali yang diunggulkan itu adalah Ducati dulu yang bikin teknologi motor depro, teknologi aerodinamis gini. Kalau misalnya sudah memaksa motor itu bisa berubah geometrinya di saat jalan, harusnya ya ECU-nya dulu lah ya yang dibobolkan, yang diloloskan, pakai boleh yang buatan pabrikan sendiri, jangan dipatasi. Terus belum lagi soal ban MotoGP itu aneh ya, maksa ban itu harus dibuat dinamis gitu ya. Tiap sirkuit kemampuan bannya beda karena banyak asimetris. Jadi demi maksa nuruti rekomendasinya Michelin, ban di MotoGP dibuat asimetris, artinya grip kiri dan kanan dan tengah itu beda. Nah, lagi-lagi ya, yang namanya pembalap itu manusia, kemampuan adaptasi itu terbatas. Masa ya pindah sirkuit, pindah sifat motornya. Dan makin parah lagi ketika beda tipe ban. Jadi beda ban, misalnya ban hard ya, itu dengan soft itu bisa beda, atau hard sama medium lah. Karena penulis pernah lihat yang hard itu asimetris, yang medium itu simetris, yang soft itu asimetris. Gila banget lah di MotoGP itu. Gila, karena apa? Karena pembalap dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemampuan ban yang bisa sangat berbeda-beda. Misal kalau pas latihan bebas 1 panas, terpaksa pakai ban hard. Latihan bebas 2 dingin, terpaksa pakai soft. Pas kualifikasi cuacanya dingin, hujan, wetnya juga beda lagi pastinya, asimetrisnya juga beda rasionya. Terus pas balapan ternyata harus pakai medium, mati konyol pembalap itu. Jadi kadang pembalap sudah milih pas, untuk durabilitas pilih ban yang ini yang paling cocok, durabilitas versus performa, pakai ban metode medium misalnya yang paling cocok. Tapi ternyata saat balapan sungguhan pembalapnya nggak bisa kencang. Kenapa? Nggak bisa beradaptasi dengan ban. Dan itu terjadi beneran. Apa-apaan itu?
Jadi nonton balapan MotoGP itu lebih ke istilahnya random lah. Kita nggak bisa pegang ke suatu pembalap, ke suatu motor, karena ya hasilnya ngacak, bakal nggak sama, pasti selalu beda. Walau ada yang oh ini juara, seringnya itu adalah faktor luck, faktor keuntungan. Pembalap dijagokan kenapa nggak menang? Ya karena ada masalah ini. Lah, ini balapan. Kok adunya adu masalah? Ya males kan nonton. Ngapain nonton sesuatu yang adunya adu luck, adu masalah? Nggak pingin penulis nonton nggak gitu. Nah setelah nggak nonton itu, gimana rasanya nggak nonton MotoGP? Wes, sekali-sekali lihat beritanya MotoGP, lihat postingannya TMC Blog, lihat yang dari media-media yang sering bahas MotoGP. Asli nggak nyesel nggak nonton MotoGP itu. Karena ya wes sesuai prediksi lah. Bahwa yang menang itu ngaca, bukan pembalap unggulan. Oh kejutan, ini menang. Tahun berikutnya apa menang? Enggak. Kena masalah ini. Pembalap kena jatuh, macam-macam. Dan yang terjadi di tim Honda juga wis sesuai prediksi lah. Tuh Marquez tuh, katanya sekarang wis dibenci sama Honda tuh. Padahal dulu kontrak 4 tahun gitu, 4 sesi. Penulis saat itu prediksi, ya Mark itu bakal tetap kencang selama Mark itu nggak dijatuhkan sama motornya. Selama Honda itu bisa bikin motor yang aman. Dan ternyata Honda nggak bisa bikin motor yang aman. Mark kemudian berkali-kali jatuh. Dan sekarang wes makin parah. Bisa aja nanti Mark itu pensiun gara-gara cedera. Mungkin ada tim lain yang pingin gitu ya. Ya bisa aja justru Mark itu akan lebih kencang, lebih bisa konsisten di tim lain. Walau bertahun-tahun naik motor Honda, mestinya motor-motor lain itu bakal lebih gampang. Tapi yang namanya Mark mestinya butuhnya motor yang lincah. Jadi kalau Mark pingin juara, butuh cari yang mesin 4 silinder segaris ya, yang inline, bukan yang model V atau L lagi. Karena kalau model V atau L keganjal sama ban lagi, bannya Michelin ya. Untuk handling ya, Mark itu kan unggulnya di handling ya, harus berkendara motor inline kalau mau menang. Jadi berita-berita terakhir di MotoGP itu wis terbukti kan, akhirnya kayak gini kan. Jadi masalah di tim-tim Yamaha misalnya, ya tetap masalah akselerasi, masalah setelan ECU lah ya. Kalau yang KTM pengembangannya hebat sekali, karena ya dibantu Dani Pedrosa yang jago tuning rangka ya. Sementara Honda membuang Dani Pedrosa karena ingin nuruti Marc Marquez. Padahal Marc Marquez sendiri ya kalau dari sisi tuning motor kalah bila dibanding Dani Pedrosa. Motornya cari yang kencang menurut dia, tapi lebih beresiko karena adu mental, adu nyawa lah istilahnya. Nah sekarang Mark kemakan sama rekomendasi dia sendiri, karena kemampuan Mark sudah turun drastis, insting pembalapnya sudah hilang karena terlalu lama absen, terlalu sering cedera. Ya akhirnya motor yang
dulunya itu biasa ia kuasai, jadi ia nggak bisa kuasai. Mark itu kehebatannya adalah mengamankan diri ketika jatuh, tapi sekarang kemampuan itu pun sudah hilang. Jadi ya karena wes begitu ya, nggak mungkin lah Mark bisa pulih lagi kalau tetap naik motor Honda. Nah, untuk berikutnya entah ya Honda itu apa masih mampu mengembalikan kemampuan motornya ya. Disebut ahli rangka, tapi kok kayaknya nggak ada ahli tuning di Honda. Honda mungkin butuh kayak Valentino Rossi ya. Yamaha sendiri rangka nggak terlalu bagus, padahal sebelumnya punya Rossi ya. Aneh ya. Rossi itu sebenarnya cukup baik memberi masukan ke timnya, karena terbukti sebelumnya bisa kencang-kencang terus ya. Tapi ya Yamaha nuruti Vinales ya, Vinales yang ternyata nggak bisa setting ya. Banyak kejadian di mana Vinales itu gagal melakukan tuning ya. Jadi kalau tuning emang sudah soal bakat ya, nggak semua pembalap itu bisa melakukan tuning motor dengan baik. Bahkan apa katanya, pembalap-pembalap itu sering copy paste gitu ya. Copy paste dari rekan sebelahnya untuk mendapatkan yang bagus. Mark kalau nggak salah pernah ngopi dari Pedrosa, pernah ngopi dari Lorenzo, seperti misalnya sekat anti licin di tangki itu Nero Lorenzo kan. Lorenzo juga ahli tuning, tapi kayaknya sudah absen terlalu lama untuk bisa bikin tuning yang baik ya. Tapi kayaknya Lorenzo itu dipaksa keluar ya, nuruti Honda, nuruti Mark ya, sorry ya, untuk bisa memasukkan Alex Marquez. Tapi ya seperti perkiraan Alex Marquez itu nggak bisa menunjukkan kemampuan di Honda. Salah besar Honda itu memensiunkan Lorenzo, karena toh terbukti Mark ketika cedera juga nggak bisa sebaik Lorenzo juga ya, namanya cedera ya. Ya wes lah, itu aja. Sulit emang ya untuk lihat sesuatu yang menarik di balapan gitu. Mungkin lebih sip nonton motor trail ya. Cuma masalahnya yang balapan motor trail itu jarang yang udah live stream on-board kamera ya. Seandainya motor trail buat sekelas MotoGP mungkin banyak ya yang lihat, entah lagi lah. Tapi itu ya wes itu aja lah. Mungkin apa ada pemirsa yang masih nonton MotoGP? Kalau nonton MotoGP mungkin bisa di-share yang disukai apanya, yang dinikmati apanya, yang diperhatikan itu apanya. Ya wes begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.